warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasa Trofia Ramadhani dengan NIM 201111905 dari jurusan Pendidikan Biologi. Nah, kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 7 Skill MTSN 1 Kota Makassar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, udah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba ketua kelasnya silahkan siapkan. Sami'na wa ata'na. Ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Oke, untuk mengecek kehadirannya, maka absen dulu, dengarkan mata. Dan kalau misalnya ada teman tidak hadir, silahkan tanya apa alasannya. Oke, Ani Aura. Kita masuk materi baru. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk sel sendiri kita sudah melakukan praktikum. Halo. Oke, kita sudah melakukan praktikum dengan judul apa judul praktikum kemarin? Pengamatan sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, karena hari ini kita masuk materi baru, jadi untuk tugas LKPD-nya kemarin silahkan dikumpulkan. Ini dari sini. Ini dari belakang ke depan. Kumpulnya dari belakang ke depan. Cepat. Oke, kemarin kita bahas tentang sel. Toh? Sel itu merupakan suatu struktur dan fungsi yang terkecil. Dan kalau kita bahas tentang jaringan, berarti dari satu sel bekerja sama dengan sel yang satu membentuk sebuah jaringan. Oke, jaringan. Jadi jaringan itu terbentuk dari kumpulan sel. Jadi jaringan terbentuk dari sel. Jadi di mana sel-sel ini dia itu bekerja memiliki struktur dan fungsi yang sama dengan aktivitas sel bekerja dengan sama. Oke, kalau kalian untuk materi ini dia itu merupakan materi yang abstrak atau kita harus membayangkan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian jaringan, dan yang kedua itu menguraikan perbedaan antara jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Kita jelaskan tadi bahwa jaringan merupakan apa? Ada yang bisa? Bagi angkat tangan. Bagi Akram? Oke, kumpulan sel yang terbentuk. Apa lagi? Oke, Ibrahim? Kumpulan sel yang terhubung. Oke, yang terhubung. Oke, jadi benar semua nih. Jadi jaringan itu merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk, fungsi, dan sifat yang sama akan membentuk jaringan. Oke, kalau kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, ada yang masuk organisasi. Jadi organisasi itu ada apa saja? Ketua, wakil, bendahara. Oke, benar. Jadi ada semua komponen-komponen itu organisasi ibaratkan organ.
Jaringan. Membuat makanan dan memiliki pertumbuhan tak terbatas panjang. Jadi bagaimana? Apa yang dijelaskan di video? Angkat tangan. Oke, jaringan merisistematik sama jaringan permanen. Apa lagi? Oke, ini Oke. Oke, jadi jaringan apa tadi? Permanen. Oke. Jadi jaringan permanen terbagi atas dua, ada yang kompleks dan ada yang simpel. Oke, simpel. Oke, untuk membahas lebih dalam dari video akan jelaskan yaitu yang pertama jaringan epidermis. Jadi jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang keluar yang dimana dia itu berfungsi untuk melindungi organel yang ada di dalamnya. Kalau diibaratkan dalam tubuh manusia, jaringan epidermis itu menyerupai kulit. Jadi kalau tidak ada kulit, kita buka ini kulit, itu dia akan ada daging, apa saja. Tulang, apa lagi? Ya, urat. Oke, Faradila. Oke, jadi jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang hampir ditemukan pada organ. Jadi kalau kita amati nanti jaringan parenkim, dia akan ada di semua organ dari akar, batang, sama daun. Jadi yang nanti amati itu tidak mungkin tidak ada jaringan parenkimnya. Jadi kalau kalian itu hanya tahu saja dan harus tahu apa itu materinya. Jadi oke, selanjutnya ada jaringan pembuluh. Ada yang bisa bantu kakak jelaskan jaringan pembuluh? Oke, Cakra, silakan deh jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh pada tumbuhan terdiri dari yang merupakan jaringan berangkut air dan protein floem sebagai jaringan berangkat bahan siapa? Oke, Ahmad. Jaringan pembuluh terdiri dari silem yang merupakan jaringan pengangkut air dan fluid sebagai jaringan pengangkut bahan organik, bahan makanan. Jaringan silem berfungsi mengangkut air dan garam, mineral dari akar di daun. Jaringan fluid berfungsi mengangkut air dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Oke. Baik, jadi jaringan pembuluh ini merupakan jaringan pengangkut. Dia itu ada dua, ada silem sama flow. Jadi baca itu flow. Jadi silem dan flow. Oke. Kalau silem dia itu berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Jadi silem itu dia itu dari akar menuju daun, itu namanya silem. Nanti kita pelajari di materi kelas 2 di struktur tumbuhan. Oke, yang selanjutnya itu flow, itu berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Oke, kemarin ada yang tahu tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan? Di daun, apa namanya? Apa namanya? Ada di soal kemarin. Iya, mulut daun apa? Apa? Mulut daun yang ya, oke, dia stomata. Jadi untuk prosesnya itu flow, yaitu dari sinar matahari itu akan mengalami fotosintesis di stomata, di mana stomata ini akan menyebarkan sari-sari pati dari daun menuju seluruh tubuh.
Oke, Arif. Oke, apa saja deh? Oke, serius. Oke. Kasih. Oke, ada lagi? Oke, baik. Apa deh? Oke, jadi ada 4. Itu intinya ada jaringan otot, ada jaringan epitel, ada jaringan saraf dan jaringan ikat. Oke, yang pertama ini jaringan epitel. Tadi kakak sebutkan yang pertama tuh yang di bagian tumbuhan itu apa yang pertama tadi? Oke, epidermis. Jadi fungsi dari epidermis sama-sama jaringan epitel. Dia ini berfungsi untuk melindungi lapisan permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh di mana dia ini kita temukan di kulit. Jadi kulit kita itu namanya jaringan epitel. Jadi kalau nanti kalian masuk di universitas dan mau jurusan kedokteran, nanti kalau kalian belah kulit ada lagi yang lapisan-lapisannya. Oke, yang kedua ada jaringan otot. Kalau misalnya bicara di otot, apa yang kalian pikirkan? Kalau otot, oke. Otot, oke. Lengan toh, apa lagi? Oke, kaki, apa lagi? Oke, perut. Oke, mantap. Hah? Udah ada? Oke, jadi ada yang bisa bantu kakak baca? Oke, kita. Oke, jadi benar saya semua nak bilang teman-teman kalau misalnya jaringan otot ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Ini ada otot polos, ada otot rangka, dan ada otot jantung. Kalau otot jantung pasti kita di mana? Jantung. Jantung. Otot polos itu ada di lambung. Jadi ada yang punya hikmah? Oke, jadi punya hikmah itu baca juga. Jadi kalau punya hikmah itu lambung itu kalau tidak ada itu langsung. Jadi dia itu luka. Dan terus penyusun organ lambung itu dia itu disusun oleh otot polos. Ada otot murid, ini otot murid dia itu di sini, di lengan. Jadi kalau misalnya nanti praktikum itu diambil dari organ-organ itu. Oke, selanjutnya ada jaringan tulang. Ada yang bisa bantu kakak kasih jaringan tulang? Oke, yang tulang. Ya, ya, kita. Jaringan tulang. Jaringan tulang sebagai bagian tubuh yang besar. Oke, jadi jaringan tulang itu dia itu berfungsi untuk melindungi tubuh yang melunak. Oke, ada pernah makan kontrol? Jadi kontrol itu namanya nama lain dari tulang. Jadi kenapa makanya kalau makan kontrol tulang semua juga? Ya, tulang sapi, tulang sapi itu karena dia itu memang tulang. Oke, jadi pernah lihat orang makan kontrol baru kasih pipet baru? Oke, jadi itu yang di dalam tulang itu ya, itu yang dilanjutkan itu lemak. Jadi kalau ada pernah lihat kontrol tapi dingin, ada yang putih-putih? Iya. Jangan dibahas
siku. Jadi siku ini di dalamnya itu ada jaringan ikat. Ya, ini yang menyatukan antara ini tulang sama ini. Kan sama tangan itu tuh. Ini juga yang di bagian ketiak yang di sini juga langsung itu jaringan. Oke, dia terima kasih. Oke, dia berperan untuk mengirimkan sinyal-sinyal dalam tubuh. Kalau sinyal-sinyal dalam tubuh dikirimkan di mana? Oke, otak. Jadi otak itu ada namanya jaringan saraf, di mana dia itu berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Oke, next. Ini nanti diamat nanti sel saraf juga di. Oke, jaringan darah ada yang mau? Oke. Ya, kita yang di belakang. Oke. Sari-sari makanan, hormon, oksigen, dan sel-sel Oke, makasih. Oke, jadi jaringan darah. Kemarin praktikum apa Ki? Untuk pengamatan sel hewan? Oke, ada yang bisa saya sebut-sebutkan apa sebagai sel darah? Sel darah putih. Oke, sel darah putih. Sama? Darah. Oke, jadi jaringan darah itu dia itu berfungsi berperan dalam proses sari-sari makanan dan mengangkut sisa hasil metabolisme, hormon, oksigen, dan mencegah infeksi. Oke, kalau sel darah putih apa fungsinya? Ada yang bisa? Oke, ready? Apa deh? Oke, jadi mencegah infeksi. Jadi ini fungsinya ini itu khusus untuk sel darah putih. Apa nama lain latinnya sel darah putih? Kalau sel darah merah itu eritrosit. Kalau sel darah putih? Kenapa eritrosit? Ya, ya leukosit. Oke, selanjutnya ada jaringan lemak. Siapa mau mulai baca? Ini dulu. Saya. Kasih Fadil. Gue mau baca. Oke, jadi jaringan lemak sudah. Jadi jaringan lemak itu ada di sekitaran kulit, sama ada di kepala juga ada. Yang kasih berminyak itu kepala. Kalau misalnya satu minggu nama sampo kok, berminyak sampai kepalanya itu ada jaringan lemaknya. Jadi itu jaringan lemak. Kenapa kita kalau misalnya dingin kita masih bisa atasi? Karena dia ada jaringan lemaknya. Di dalam tubuh itu yang berproses untuk menjaga tubuh itu selain darah ada juga jaringan lemak. Oke, kakak lanjut lagi. Oh sudah. Terima kasih. Oke, dari materi kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Dadah, sudah jelas semua? Ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ada? Ada siapa? Ya, kalau Wadid? Saya. Gak mau? Dewa. Oke, Akram. Jadi mana ya? Ya, pada intinya jauh. Oke.
Oke, mantap. Sel-sel terus. Merah. Oke, apa lagi? Tujuh. Oke. Oke, makasih Akram. Jadi Akram kita sel itu jaringan itu terbentuk dari kumpulan sel-sel yang dimana dia akan membentuk jaringan ada pada tumbuhan dan ada pada hewan. Itu ada 4 jaringan pertama, jaringan eksternal, jaringan sama jaringan. Oke, mantap. Terima kasih Lady. Oke. Jadi jaringan tadi lagi itu ada jaringan tumbuhan, ada yang apa? Utamanya 2 apa itu? Meristem sama? Oke, permanen. Kalau jaringan hewan apa saja? Sudah cukup? Kakak mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian selama ini. Kita ketemu di laboratorium besok. Siapkan diri kalian, siapkan materi kalian, dan siapkan mental kalian. Oke. Oke, untuk tugasnya di rumah silahkan. Oke, ada di halaman 240 di mana ada soal 1 sampai 4. Jadi ini syarat masuk laboratorium. Tidak boleh ya. Oke, mengerti? Iya, langsung jawabkan.